Terdampaknya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah akibat pandemi membuat industri UMKM dituntut untuk lebih kreatif menciptakan produk baru dan jeli mencari peluang usaha seperti salah satu usaha pembuat kaos kaki yang selama masa pandemi bertahan dengan cara memproduksi masker. Bisnis Indonesia sedang memasuki fase bertahan hidup di tengah pencarian titik keseimbangan baru. Salah satu UMKM yang menghadapi situasi ini adalah Sampean. Produk asal Kabupaten Bogor ini dibuat pada tahun 2018 oleh Rika Darmawati bersama kedua adiknya, Susan dan Ira, yang fokus membuat produk kaos kaki. Di saat awal pandemi, jumlah pemasukannya jauh menurun. Hal ini pun membuat Rika dan kedua adiknya harus memutar otak untuk melakukan alternatif peluang usaha lain. Melihat kebutuhan masker meningkat akibat penyebaran COVID-19, Rika memproduksi masker kain yang bisa dicuci ulang. Produksi masker kain ini pun diserbu oleh masyarakat di tengah kelangkaan masker standar kesehatan saat awal pandemi. Kini, setelah memasuki masa adaptasi kenormalan baru, usaha pembuatan kaos kaki miliknya mulai kembali bergeliat. Pesanan dari luar daerah pun mulai didapatinya, seiring dengan berakhirnya masa pembatasan sosial berskala besar di sejumlah daerah. Yaitu tadi upaya yang dilakukan oleh salah satu pembuat kaos kaki yang kini beralih menjadi pembuat masker. Kita langsung saja bertanya dengan Ibu Rika, seperti apa keadaan UMKM-nya saat ini. Kita telah terhubung dengan Ibu Rika. Selamat pagi, Ibu Rika. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu. Kalau tadi kita lihat di tayangan, ada inovasi yang Ibu lakukan bersama UMKM milik Ibu, yaitu dari tadinya berproduksi menciptakan kaos kaki, sekarang menjadi masker. Nah, boleh diceritakan, digambarkan seperti apa inovasi yang akhirnya membuat Ibu sekarang untuk memproduksi masker? Ibu Rika, bisa mendengar kami dari studio? Ya, maaf Ibu, suaranya tidak terdengar. Oke, suaranya sudah bisa didengar sekarang, Bu? Tidak terdengar. Tidak terdengar ya. Oke. Boleh Ibu Rika sekarang diceritakan bagaimana akhirnya Ibu Rika yang tadinya melakukan dan produksi kaos kaki, sekarang karena pandemi COVID-19 beralih menjadi memproduksi masker. Bagaimana ini Ibu Rika, boleh diceritakan? Tidak terdengar Ibu untuk suaranya. Oke, sepertinya kita mengalami gangguan. Dan memang ini yang juga dirasakan Ibu Rika seperti tadi di tayangan, bahwa kalau dampak pandemi COVID-19 ini memang berdampak pada ekonomi, termasuk berdampak pada penurunan omset para pelaku usaha. Dan adanya penurunan omset ini membuat para pelaku usaha harus berupaya untuk tetap memproduksi produktif, untuk tetap memproduksi usahanya. Dan kita masih mencoba untuk menghubungkan kepada Ibu Rika. Ibu Rika, bisa mendengar kami dari studio? Iya, bisa Bu sekarang. Oke, kita telah terhubung dengan Ibu Rika. Ibu Rika, kemudian boleh diceritakan nggak seperti apa akhirnya pandemi COVID-19 ini mendorong Ibu untuk berinovasi dan akhirnya menjadi seorang pelaku usaha yang memproduksi masker nih, Bu? Ya, betul. Karena penjualan omset kaos kakinya waktu itu sedang menurun, jadi saya beralih untuk membuat masker. Oke, sejak kapan akhirnya Ibu bersama berapa orang karyawan di rumahnya ini beralih memproduksi masker nih, Bu? Kenapa masker yang dipilih? Bagaimana Bu, maaf? Iya, sejak kapan akhirnya Ibu ini beralih menjadi... Ini omset kaos kakinya menurun, Bu. Oke, omset kaos kakinya menurun. Kemudian kenapa beralih ke masker? Apakah melihat peluang masker saat ini memang susah ditemukan atau seperti apa, Bu Rika? Beralih ke masker. Beralih ke masker karena kebetulan saat pandemi ini yang dibutuhkan adalah masker. Jadi saya beralih produksi ke masker waktu itu. Oke, karena memang melihat peluang adanya kekurangan masker. Boleh diceritakan Bu, ini masker yang diproduksi, masker jenis apa, kemudian berapa banyak sih Ibu bisa memproduksi masker ini? Bagaimana Bu? Ini masker yang diproduksi oleh Ibu, masker jenis apa, dan sudah berapa banyak masker yang bisa Ibu hasilkan? Masker yang saya produksi itu jenis kain. Oke, masker jenis kain ya Bu? Ya.
Ini berapa banyak yang bisa Ibu hasilkan bersama karyawan dan pelaku usaha yang Ibu bangun? Ya Bu, maaf bagaimana? Ada Suaranya berapa agak banyak? Ada berapa banyak kemudian masker yang bisa Ibu produksi dalam sehari, Bu? Maaf Ibu, suaranya tidak terdengar. Oke, apakah sekarang bisa mendengar, Bu? Berapa masker kira-kira yang bisa Ibu produksi dalam sehari? Ibu Rika? Ya, Oke, berapa masker dalam sehari nih Bu yang mungkin bisa Ibu produksi? maaf Ibu untuk suaranya terputus-putus. Oke, suaranya terputus-putus tadi kalau diceritakan dari Ibu Rika memang ini karena adanya dampak pandemi tadinya berusaha dan memproduksi kaos kaki sekarang harus beralih ke masker. Dan memang ini juga diupayakan karena melihat peluang sebagai pelaku usaha bahwa tadi kaos kakinya omsetnya menurun, sekarang berpindah menjadi masker dan ini memang karena banyak sekali masyarakat yang membutuhkan masker karena juga ini protokol kesehatan kemudian yang mendorong masyarakat untuk menggunakan masker setiap harinya. Kita masih mencoba untuk menghubungi Ibu Rika. Halo Ibu Rika, masih bisa mendengar kami? Ya sekarang bisa Bu. Oke. Kemudian tadi kita sudah mendengar sedikit cerita bagaimana Ibu beralih menjadi memproduksi masker begitu. Nah, berapa banyak masker yang bisa Ibu produksi dalam sehari? Ya. Ibu Rika? Berapa banyak masker yang bisa Ibu produksi dalam sehari, Bu? Untuk masker sekitar 50 lusin Bu untuk sehari kami bisa produksi. Oke, dalam sehari 50 lusin. Kemudian ini di tengah pandemi banyak sekali pelaku usaha seperti Bu Rika yang terdampak. Ada nggak sih Bu bantuan atau stimulus dari pemerintah? Ya bagaimana Bu? Adakah bantuan Bu dari pemerintah di tengah pandemi ini untuk bantuan? Kebetulan saya termasuk UMKM yang aktif di Kabupaten Bogor. Untuk bantuan sudah saya dapat senilai 2,4 juta dari bantuan Presiden. Oke. Dan itu sangat bermanfaat sekali untuk dijadikan penambahan modal untuk kaos kaki saya. Oke, berarti Ibu mendapatkan bantuan Presiden yang memang sejak tahun lalu dibagikan. Nah, dari bantuan tersebut cukup membantu nggak sih Bu untuk kelangsungan produksi Ibu sampai sekarang? Ya bagaimana Bu? Untuk bantuan yang diberikan dan sangat didapatkan? Membantu sekali Bu, untuk membantu tambahan modal untuk pembelian bahan untuk kaos kaki lagi. Oke, kemudian sampai saat ini adakah dengan bantuan tersebut, adakah kemudian peningkatan omset yang Ibu rasakan? Dari awal itu pas menurun setelah ada bantuan, jadi kami bisa produksi lagi. Dan alhamdulillah sekarang ada peningkatan omset lagi Bu, tidak terlalu dibanding seawal COVID itu tidak terlalu turun banget sekarang. Oke. Ada kenaikan sekitar 10-20%. Oke, sekitar sampai 30% ya Bu. Kemudian ini kita masih di dalam kondisi pandemi. Nah, strategi apa yang Ibu lakukan untuk tetap bertahan sebagai pelaku usaha nih Bu? Untuk strateginya saya lebih giat lagi untuk memasarkan produk saya di media sosial seperti Instagram, Facebook, Marketplace, dan WhatsApp. Untuk penjualan online saya lebih giatkan lagi dan mengadakan promo-promo agar menarik daya minat beli masyarakat. Oke, berarti memang ada upaya juga tadi ya, selain beralih menjadi pelaku usaha masker, juga sekarang beralih ke media daring karena memang pasarnya banyak secara daring. Baik, Ibu Rika, terima kasih telah hadir bersama kami. Semoga usahanya semakin lancar dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih kembali, Bu. Ya, pemirsa, usai jeda kita akan berbincang tentang upaya Pemkab Bogor membantu keberadaan UMKM yang terdampak pandemi COVID-19. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.